pasang dua. Mic yang satu dua memang. Dua pasang dua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin wa syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sekali lagi, Abah tercinta Ustaz Haji Muhammad Arif Marzuki, matta'allahu bitulil umri bil khairi wal barakah. Para asatizah, Ustaz Andi Ikhwan Badiu, Ustaz Nasrullah Nuci, Ustaz Mudakir Khalid, Ustaz Ahmad Hafid, dan segenap asatizah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan lembaga dan organisasi Islam, sini toma-toma letiku. Demikian pula saudara dan saudariku segenap jamaah Maghrib Masjid Nurul Tijarah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertemuan yang di dalamnya ada amar ma'ruf nahi munkar, ada Al-Quran, ayat-ayat mulia yang dibacakan, dijelaskan, kecuali pertemuan itu mendapatkan 4 keutamaan. Hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyyatumur rahmah, diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan dari arasnya Allah ke semua hati orang yang hadir. Insyaallah termasuk yang mengikuti secara virtual. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut nama kita satu persatu, tidak ada yang luput kecuali diabsen namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumumkan kepada semua penduduk langit. Dan tidaklah nama-nama itu disebutkan kecuali bahwa mereka dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dan kebahagiaan yang hakiki. Maka berbahagialah kita semua ketika kita diberikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk dapat menghadiri hilaqul dzikr, halaqah-halaqah dzikir, halaqah ilmu seperti ini. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selanjutnya, izin menyampaikan perkembangan di Amerika Serikat. Pelajaran pertama bahwa ternyata dunia ini luas, namun bisa dijelajahi. Lahir di pesantren, sekolah dari TK sampai aliyah di pesantren, melanjutkan pendidikan ke Libya dengan berbagai tugas karena dakwah, karena Al-Quran, bisa menjelajah ke ASEAN, bolak-balik ke Mekah, ke Tokyo, ke Jepang, dan akhirnya sejak 2016 mendapatkan undangan dan akhirnya tugas menetap di Amerika Serikat. Pertama kali bulan September 2016 saya menghadiri acara International Muslim Day Parade, semacam pawai internasional umat Islam yang setiap tahun diselenggarakan di jantung kota New York. Tujuannya satu, ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam tidak seperti yang mereka pahami selama itu. Islam ini adalah agama yang sejuk, adalah agama yang damai, bukan agama terorisme. Dan itu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, anggota parlemen di Amerika Serikat. Tidak kurang dari 10.000 orang berkumpul di Madison Ave namanya. Kita sholat zuhur dan sholat asar di sana. Berbagai orasi disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam, bahkan yang mewakili pemerintah Amerika Serikat yang non-Muslim, bahkan pemuka agama Yahudi, Kristen juga turut memberikan testimoni, memberikan dukungan terhadap kegiatan yang setiap tahun dilakukan oleh umat Islam di sana. Peristiwa 9/11, peristiwa pengeboman 2 menara kembar kebanggaan Amerika, namanya WTC. Semua orang di sana mengatakan ini sudah merupakan kuburan umat Islam. Ini Islam tidak punya harapan lagi untuk kemudian bisa diterima oleh warga Amerika. Karena yang dituduh sebagai pelaku pengeboman kepada 2 menara kembar simbol kapitalisme dunia kebanggaan Amerika, itu hancur. Yang dituduh adalah Muslim karena KTP yang ditemukan adalah KTP sebagai seorang Muslim.
tapi itu rekayasa. Sampai detik ini itu tidak bisa dibuktikan secara otentik. Justru itu merupakan titik awal dari bangkitnya Islam. Islam ini diterima di Amerika Serikat. Orang berbondong-bondong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menemukan keajaiban yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Ini maitani macam mengaji. Di sana orang baru pegang Al-Quran, baru buka Al-Quran, baru baca terjemahan Al-Quran karena belum tahu membaca huruf Arab. Tapi tidak ada di antara mereka yang membaca Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran kecuali tersentuh dan kemudian terpanggil untuk menjemput cahaya hidayah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum saya ke Amerika, saya juga berpikir maka datuk kapere mana kapaku selain Imam Syamsi Ali dan jamaah yang kita kenal sebelumnya. Ternyata di sana sudah banyak Muslim. Terlebih sesudah peristiwa 9/11 tadi, tidak kurang dari 8.000 sampai 10.000 warga Amerika yang mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap bulan. Sehingga menurut jaringan televisi, berbagai media informasi di Amerika, bahkan menurut penelitian PBB, bahwa agama yang paling pesat perkembangannya di Eropa dan di seluruh Amerika adalah agama Islam. Allahu Akbar. 100.000 warga Amerika masuk Islam setiap tahun. Hampir setiap hari ada masjid baru. Maka dibutuhkan imam-imam yang baru, termasuk dari Sulawesi, termasuk dari pesantren para hafiz. Ditunggu di sana. Nusantara Foundation selalu melakukan rekrutmen untuk memilih siapa yang memenuhi syarat untuk berangkat ke Amerika, untuk menerima tugas sebagai seorang imam dan sebagai dai, pendakwah di sana. Nah, peristiwa COVID-19 kemarin menjadikan banyak orang tinggal di rumah saja. Mereka baca buku, dan ketika membaca buku Islam, hati mereka menjadi teduh, menjadi tenang. Sehingga Al-Quran pernah menjadi the best seller book, buku yang terlaris di Amerika, habis dibeli, diborong di semua toko buku. Mengharuskan mereka menyediakan Al-Quran dalam jumlah dan stok yang besar di seluruh perpustakaan dan toko buku. Apa yang menjadikan warga Amerika tertarik untuk masuk Islam? 2 hal. Yang pertama, daya tarik Al-Quran. Sekali lagi, bahwa Al-Quran ini sangat ajaib. Yang mereka cari ketika membuka Al-Quran adalah kata Yesus, indeks J. Mau tahu bagaimana memang penilaian umat Islam melalui Al-Quran ini tentang agama Nasrani? Yang mereka kaget, membuat mereka terkenyak. Kenapa di dalam Al-Quran kata Yesus atau Nabi Isa itu lebih banyak disebut selama 25 kali dalam Al-Quran, sementara kata Muhammad hanya 4 kali, dan 1 kali dengan kata Ahmad dalam surah As-Saff ayat 6. Kalau Al-Quran ini adalah karangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu nama Muhammad lebih sering disebut daripada kata Yesus. Yang kedua, kenapa di dalam Al-Quran ada surah Maryam yang mereka sebut the best woman in the world, manusia atau wanita termulia di dunia? Kenapa bukan surah Khadijah, surah Maimunah, surah Aisyah radhiyallahu anhum? Mereka kemudian berkesimpulan bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari pencipta alam semesta. Alasan yang kedua, karena Al-Quran ini sangat cocok dengan ilmu pengetahuan. Warga Amerika sangat mengagumi sains, mengagumi ilmu pengetahuan. Tapi mereka bertekuk lutut ketika menemukan berbagai ayat yang sangat cocok dengan hasil riset, hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga mereka dengan kemampuan dan superioritas otaknya yang mampu menyingkap berbagai tabir misteri ilmu pengetahuan. Tapi ketika dia menemukan tentang teori Big Bang, teori penciptaan alam semesta, yang bagi mereka itu baru ditemukan oleh Alexandria tahun 1929, dan baru dikukuhkan teori Big Bang teori ini pada 1970 yang lalu. Tapi kenapa seorang ateis ketika dibacakan ayat surah Al-Anbiya ayat 30, justru itu yang mendorong dia untuk kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa ternyata teori ini sudah lama. Dia seorang ateis, tidak percaya adanya Tuhan.
Kalau dikatakan, jadi siapa yang ciptakan langit dan bumi ini? Oh, dulu, jutaan tahun yang lalu. Kemudian terjadi ledakan yang begitu dahsyat. Kemudian tercipta galaksi, planet, termasuk bumi. Kalau dikatakan padamu bahwa dalam kitab suci Al-Quran, itu sudah dicantumkan oleh Allah 14 abad yang lalu, mustahil. Silakan buka Al-Quran. Dibacakan awalam yaral ladina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir itu tahu annas samawati wal ard, bahwa sesungguhnya langit dan bumi kanata ratqan, dulunya itu menyatu, fafataqnahuma, lalu kami Allah memisahkannya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, lalu kami jadikan dari air semua sumber semua makhluk hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka mau beriman? Semakin mereka mengkaji Al-Quran, semakin mereka menemukan keajaiban bahwa ternyata Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Aaron Lewis, seorang mu'allaf, mengatakan, saya sudah keliling dunia, tapi sejak saya menemukan Al-Quran, dan sejak saya menemukan kesejukan, ketenangan jiwa pasca saya mengucapkan 2 kalimat syahadah, seolah-olah tidak ada lagi masalah dalam hidup saya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan Al-Quran yang diturunkan pada bulan mulia Ramadan, sebuah keniscayaan untuk kita terima sebagai sebuah anugerah yang luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kebanyakan orang lebih ramalan apa nasab Quran ni. Bukan ramalan ni baca, capake Quran dulu, mboknya. Kerja bakti satu rumah untuk carikan Qurannya bapak. Sesena diruntuk langit ni 2 juz. Kena baca. Ya. Padahal Al-Quran ini wajib untuk kita baca setiap hari. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul pun mengadu, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ada Quran di masjid, ada Quran di rumah, bisa dibeli, tetapi mereka menganggap itu tidak penting. Ekonomi yang penting. Al-Quran ini ada waktunya, dibaca pada waktu-waktu tertentu saja. Padahal ini hudan linnas, ini adalah petunjuk kepada umat manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya melihat orang yang baru saja menemukan hidayah Islam, lalu tertarik untuk kemudian mempelajari Al-Quran sampai fasih dan menghafal Al-Quran. Saya mendapatkan tugas menjadi imam di salah satu Islamic Center di Las Vegas. Betul nggak Las Vegas? Ini kota judi, ya, di bagian California, bagian barat Amerika. Kota yang disebut the city of never sleep, kota yang tidak ada tidurnya, 1 kali 24 jam, orang mabuk semua. Orang datang ke situ untuk bawa uangnya miliaran dengan menggunakan pesawat jet pribadi hanya untuk hamburkan uang di meja kasino. Mengkatoki korban caji imam. Ya, nangka saya diwetuh sudah ke salat, memimpin salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang menangis di belakang. Sehingga saya tanya, why do you cry? Kenapa Ki menangis? Apa yang saya bisa bantu? Imam bilang salat berjamaah itu lebih afdal daripada kita salat sendirian. Nah, baru sanggup terlambat. Orang Amerika adalah orang yang disiplin. Kalau janji ketemu jam 8, jam 7 ada. Termasuk sholat. Mereka yang sudah masuk Islam, kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu, itu luar biasa, mencengangkan. Depan abang, nangkan di masjid. Nah, subuh itu ada salah satu jamaah kita yang betul-betul sedih, seperti dapat musibah besar. Nasabah masuk bu, kira-kira kan kalau di balani pak, tadi nasabah masuk bu. Kamu tuh apa pak? Lenyik sapatun. Jadi yang motor. Nah, ini orang terlambat berjamaah, menangis. Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa salat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat lebih besar daripada salat sendiri di rumah ataupun di kamar. Saya menjadi imam di Houston, Texas. Ada di Makassar, daerah Texas.
Di sana aslinya Texas. Karena orang bebas bawa senjata. Ibu-ibu kalau pakai tas pastikan ada senjata di dalam tasnya itu. Hampir semua rumah di depan rumahnya itu tertulis we not need call 911. Kami tidak butuh panggil polisi untuk mendorong kamu. Kalau kamu masuk ke rumahku tanpa izin, tanpa appointment, tanpa janji sebelumnya. Ya. Tapi ternyata teman-teman kita di sana membeli gereja yang subhanallah punya luas lokasi 3 hektar. Setiap kali saya memimpin sholat, saya terharu. Dari mana semua ini orang ini yang saya tidak kenal sebelumnya, mereka pun tidak kenal kami. Tapi mereka khusyuk sholat. 1 kali 24 jam suasana tenang. Jadi Abah ini selalu was-was. Amamu kokoro. Tidak ada apa-apa. Kasih berita penembakan. Ya, alhamdulillah Abah, sini aman. Aman sentosa. Ya. Biasa itu sholat itu. Baru selesai sholat, ada orang lompat pelukan dari belakang. Amazing. Merasa tertarik. Saya yakin bukan karena suara, bukan karena bacaan, tapi ada daya tarik tersendiri. Dan itu saya menjadi kewajiban untuk berbagi kepada adik-adik para santri. Ya. Saya menjadi imam di Masjid Al-Hikmah, masjid pertama Indonesia di luar negeri, bukan hanya di Amerika. Ini andil dan jasa Presiden Soeharto, yang menjadi epicentrum silaturahim diaspora Indonesia yang ada di kota New York, di Astoria. Masjid ini menjadi simbol Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya orang Indonesia yang meramaikan masjid itu, berbagai etnik dari Bangladesh, dari India, dari Asia Tengah, Asia Selatan, dari Middle East, Timur Tengah dan seterusnya. Bulan Ramadan itu adalah salah satu pemandangan yang sangat indah. Orang berlomba-lomba untuk memberikan iftar, memberikan buka puasa, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Sekedar informasi, penduduk kota New York itu ada 10 juta orang. Tahu, jumlah umat Islam dari 10 juta ini sudah lebih 1 juta. Sudah lebih 10% penduduk kota New York itu Muslim. Jadi pernah saya tinggal di apartemen, begitu turun, Ustaz mau sholat di mana? Masjid kanan atau kiri atau depan atau di bawah? Karena di basement itu ada masjid. Dan 5 waktu penuh itu masjid. Biasa kalau orang tua kita pulang dari, atau siapa saja keluarga, kalau pulang dari umrah, kesipah di Mekah, dia di Madinah, sapa bani, na tutup di bawah nawanuna, balut-balutnya dengan kain, betul? Napa mata masih aman. Persis itu pemandangan yang ada di Jackson Heights di kota New York hari ini. Orang merasa aman. Ustaz, 10 tahun yang lalu yang tinggal di sini 90% Yahudi. Hari ini 90% Muslim semua. Akhirnya masjid-masjid itu penuh, termasuk sholat subuh. Ya, mungkin gambaran orang yang merasa sedih, merasa rugi, menyesal kalau tidak sholat di masjid, ya sudah ada di sana. Sehingga tanda-tanda kebangkitan Islam di bumi paman saat itu besar sekali. Padahal negeri ini negeri yang dikenal sebagai Islamofobia sangat tinggi. Presiden, bahkan pemerintah Amerika yang memberikan dukungan pada Israel yang menjajah dan membantu saudara kita di Gaza, di Palestina. Percayalah bahwa hampir setiap hari saudara kita melakukan unjuk rasa dan demonstrasi di Freedom Plaza di depan istana Presiden Amerika Serikat. Untuk pertama kali dalam sejarah semua sekolah diliburkan hanya untuk mendemo presiden, mendemo pemerintah yang memberikan dukungan dan bantuan kepada Israel. Perkembangan lain, mungkin kalau aparat apalagi polisi yang memberikan intimidasi kepada kita, mungkin kita tidak bisa berdaya. Saat ini khusus di kota New York ada 1.500 polisi Muslim, termasuk poluannya yang berjilbab. Ramadan lalu seperti ini ada tarhib Ramadan dilakukan di auditorium raksasa di NYPD, kantor pusat kepolisian New York. Saya sempat terharu dan meneteskan air mata. Ini kita seperti di Masjid Agung, padahal ini di kantor polisi yang mengaji Imam Thahir namanya, seorang muslim dengan fasih, dan itu mendapatkan dukungan dari
dari pimpinannya. Bahkan dalam waktu yang sama Presiden pun memberikan ucapan tarhib Ramadan. Di mana-mana kita melihat wanita berjilbab. Bukan hanya di masjid orang salat berjamaah, tapi juga di taman-taman, di park-park. Pernahkah sholat asar di taman yang hadir di situ 300 orang kurang lebih? Animo untuk mengamalkan syariat Islam ini luar biasa. Bahkan satu yang mencengangkan, bahwa selama ini yang azan itu di dalam masjid saja. Jadi kalau mereka mau mengulangi lafaz-lafaz azan karena mereka yakin keutamaan mengulangi lafaz azan itu, ya datang ke masjid. Sehingga Morgan Freeman dan banyak orang Amerika mengatakan hal yang sama. One of the most beautiful sounds in the world. Suara terindah, salah satu suara terindah di dunia is the Muslim call to pray. Adalah panggilan azannya umat Islam untuk sholat. Nah kita ini sebahagia sampai bani macai ya wah basi bela. Silalona sebilora asar sih. Nah di sana ditunggu-tunggu. 3 hari sebelum saya kembali, ternyata Eric Adam, Gubernur New York, menandatangani undang-undang persetujuan dan diumumkan dibolehkannya suara azan keluar dari menara-menara masjid. Katakan, sedangkan tidak keluar lagi masjid banyak, suara azan banyak yang masuk Islam, apalagi kalau sudah diizinkan untuk keluar, termasuk bulan Ramadan ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada para dai, para tokoh-tokoh muslim yang terus menebarkan syiar Islam di bumi Amerika dan di seluruh dunia tentunya. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keyakinan kita sebagai seorang muslim, dan itu menjadi inspirasi besar bagi banyak saudara-saudara kita yang ada di Amerika, adalah bahwa keterarahan hidup itu adalah sebuah fitrah. Menjadi bagian dari akidah kita bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah di dunia ini satu tujuannya, untuk ibadah. Tanya itu masapak doi, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa hidup mati kita ini harus kita serahkan sepenuh-penuhnya kepada Allah. Kalau belum begitu berarti Islam kita masih dipertanyakan, masih diragukan. Surah Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, camkanlah, yakinkanlah, buktikanlah bahwa sesungguhnya salatku, semua pengorbananku, ibadahku, hidup dan semua penyebab kematianku lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan yang ketiga, bagian dari tauhid kita bahwa kita yang mendapatkan berbagai nikmat dari Allah, kesehatan, umur panjang, diberikan kemerdekaan, harus secara totalitas menyerahkan semua potensi yang ada pada diri kita untuk agama Islam. Surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Kita harus hadapkan wajah kita, perhatian kita secara totalitas untuk agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita terarah, maka keyakinan kita akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu paten, itu maksimal. Bahwa yang paling penting kita cari, kita upayakan, kita pertahankan dalam hidup ini adalah keberkahan. Selain itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Juga disebutkan oleh ulama, al-barakatuh, yang namanya berkah, jundun min junudillah, adalah tentara-tentara Allah, yursiluha biman yasha, yang dikirim, diutus oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi ada itu rahmat Allah setiap hari, 1 kali 24 jam, mencari orang-orang yang mau dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza halat fil waladi aslahathu. Kalau ya sebarakah ada sama anak kita, otomatis anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang mapakarennu-rennu, napedita bawi, hati kita sejuk, tenang, mapakariuri, ya. Dan ada tuh itu anak napa dia ubah, apakah cai-cai, betul?
Idza halat fil walad ashat. Kalau berkah dari Allah, kenapa ada campur tangan tentara-tentara Allah untuk menjadikan anak kita soleh dan soleha? Bukan karena orang tuanya yang hebat pendidikannya, bukan karena ulama yang memberikan, ada campur tangan Tuhan untuk menjadikan anak kita menjadi soleh dan putri kita menjadi soleha. Wa idza halat fil mali katharatul. Kalau berkah ini yang dibawa oleh tentara-tentara Allah, pasukan-pasukan Allah hingga pada harta kita, maka harta itu akan menjadi banyak. Siapa yang mau menjadikan hartanya banyak, banyak manfaatnya, banyak jumlahnya, pastikan bahwa harta kita berberkah. Ya, sebab kalau tidak berberkah, ini mungkin menjadi sumber pertikaian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada orang gajinya 1 juta, jina 5 anak masih sekolah mana? Mandre mana? Komalasi, itu tuh dia ambil uangnya, dipakai juga berobat. Sempat ngopi masih dekat. Nangka tahu 35 juta, gajinya si ulang. Mai kain rendah. Adek panagena, subhanallah. Nasabah naulek apa? Kurang barakah. Atau berkah itu jauh. Subhanallah. Kalau rumah kita diberkahi, baru kita masuk sudah terasa lapang. Betul? Ada kolam renangnya. Bahkan ada rumah di Jakarta, ada lapangan golf. Subhanallah. Makalwana, rumulana, semua fasilitas ada. Tapi tidak sedikit orang merasa sempit dalam rumah yang luas. Ya, sudah lengkap nih fasilitas bulanan kemana nih? Buanan sapak mupi hotel. Masih mau pergi bermalam di hotel, tidak tenang di rumahnya. Ada ya. Nah, sementara ada orang yang rumahnya RSS, rumah sangat sederhana. Bukan hanya yang punya rumah, biar tamuna saja merasa, kenapa rumah ini luas sekali, kurasa, insya Allah bolamak barak ya, insya Allah. Betul? Ibu-ibu kalau suami tak berberkah, baru masuk di rumahnya itu istrinya itu sudah, masya Allah, datangnya Arjunaku, datang pahlawanku, gagal sekali ke kuliah mbok. Gitu. Tapi kode mak baraka pada macam lari mana di sebolana. Harus datang bapak sembunyi ke semua. Salah satu yang membuat tidak berberkah karena banyak bapak tidak menyadari bahwa kita ini siang malam melakukan kezaliman terhadap keluarga kita. Jarang kita mengucapkan salam penuh ketulusan, memberikan pujian pada masakan istri, memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh istri, bermain-main dengan istri. Anak-anak tidak usah dengar ini kan. Mereka bapak-bapak, kaum kahajak nak. Lagu mainnya, bukan magati. Karena sudah mau berhubungan intim. Nah itu perempuan harus dicumbu dulu. Betul? Harus bermain-main dulu, minimal setengah jam. Nah banyak laki-laki, banyak bapak-bapak prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Salah ini. Tania satu putaran ini tania. Ini sunnah Nabi. Bukan hanya puasa Senin Kamis saja sunnah Nabi. Bercumbu sama istri, ucapkan kalimat-kalimat yang romantis. Innilah uhibbuki, tidak pernah sebut namanya secara langsung, betul? Ya Humaira, wahai istriku yang merah-merah pipi. Ada kira-kira suami yang memanggil istrinya begitu? I love you. Ya. Kedewene gele-gele kumang kalina. Tidak begitu, ini sunnah Nabi, tambah tua tambah mesra, betul? Catat ini bahwa banyak istri menangis karena mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dari suaminya. Padahal suaminya itu tahu agama, betul? Berpendidikan, tapi mengamalkan sunnah Nabi bahwa istausu bin nisa'i khairan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang terbaik buat keluargaku. Itu contohnya bahwa seorang panglima perang, pemimpin tertinggi di negara, imam sholat, masih bisa bercanda dengan istrinya, masih bisa lomba lari sama istrinya. Nah kita ini tidak sesibuk Nabi jika barangkali, tapi seolah-olah tidak punya kesempatan untuk menghibur istri, mendengarkan keluh kesah istri. Ya, yang dicari ada kopi. Ya,
Soalnya cik di bawah masakan dari luar biasa dari kini. Ya, kalau begini saya pergi cari warung saja. Subhanallah, istri itu menderita. Kalau mobil kita berberkah, banyak orang yang merasakan manfaatnya itu. Nah, biasa kita ada mobil tak mulai dibeli sampai dijual, tidak pernah ada orang naik. Ya, atau mobil itu mengantar kita ke masjid, betul? Bukan mobil atau motor yang membawa kita ke tempat-tempat maksiat. Wa idza halat fil jismi qawwatu, kalau berkah itu datang pada diri kita, muto malasa kadang tiba-tiba macengke, tiba-tiba menjadi orang yang sehat. Wa idza halat fil qalbi as'adathu, kalau berkah ini hinggap di hati setiap hamba, maka hatinya itu menjadi hati yang bahagia. Subhanallah. Apa yang menjadikan berkah ini datang? Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu mubarak, kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, membawa berkah untuk ditadabburi dan untuk menjadi peringatan buat orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menghadapi bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, ya, ayyaman ma'dudat, ibaratnya Nabi Yusuf satu di antara 11 saudaranya, ini satu di antara 11 bulan. Kalau nasihatnya, la taqtuluhu, jangan bunuh Yusuf, la tulquhu fil jub, jangan kamu buang ke dasar sumur, la tashruhu bi thamanin bakhs, jangan kamu jual dengan harga yang murah. Begitu juga sikap kita terhadap Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja seperti Ramadan-Ramadan yang lalu. Berapa umur kita, berarti sekian juga Ramadan yang sudah pernah kita lewatkan. Kita tidak tahu kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan sampai berlalu setiap menit, setiap jamnya dengan biasa-biasa saja. Sangat wajar kalau semua kepala rumah tangga melakukan rapat dalam rumah tangga. Apa persiapan kita ini untuk menghadapi bulan Ramadan? Bagaimana sholat jamaah kita di pasca memang ini di pasca dia. Jangan namupi melepet tahu maka habis waktunya pergi cari baju baru. Betul? 10 akhir Ramadan sebagai puncak kemuliaan Ramadan itu sudah harus dipersiapkan pada pekan terakhir dari bulan Sya'ban, sehingga kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul dengan kesiapan yang optimal dari kita semua. Ramadan satu kali dalam 1 tahun. Ini menjadi pintu surga bagi kita semua. Membutuhkan 2 hal. Semangat perjuangan yang tinggi. Karena tanpa perjuangan, tanpa tekad yang radikal, yang ekstrim dari kita semua, kita tidak bisa menemukan keberkahan Ramadan yang optimal. Yang kedua, kesabaran. Maka dalam puasa kita ini maka ada siesto bawah. 2 ngeso tapi telepus. Ya, kesabaran ini menjadi kata kunci yang mengantarkan kita menjadi manusia dan hamba Allah yang konsisten. Am hasibatum an tadkhulul jannah, agamu kapan ni gahama kadawde ko matama di surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, nadek pana buktikan ko Allah taala maka daniga ri parlawangemu tonga-tonga perjuangkan agamana, tonga-tonga pugawi pasurona ko Allah taala, wa ya'lam as-sabirin. Engkau kali kapamu udah matama di surga nadek pana nainte pong Allah Ta'ala maka sabar. Kamu benar-benar menjadi orang yang sabar. Kesabaran ini menjadi kata kunci untuk kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatu Adn, surga Adn, yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr sebagai surga seperti kota dengan gedung-gedung yang mewah, gedung yang besar yang punya 5.000 pintu. Setiap pintu terdapat 5.000 tirai harba. Orang yang bersabar akan masuk surga tidak satu orang. Bukan hanya bapak saja yang masuk surga, tapi ikut juga istrinya. Jannatu Adn yadkhulunaha. Ini adalah surga Aden yang dimasuki oleh orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, nenek moyang mereka, kakek nenek mereka. Ikut juga orang sabar, cucunya yang sabar, orang tuanya juga ikut keciprat keberkahan masuk surga. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyapa mereka, mengucapkan selamat sudah sampai di surga, selamat semua. Di semua pintu malaikat berduyun-duyun datang mengucapkan congratulations, mengucapkan marhaba tahniah kepada mereka yang masuk surga.
Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang, selamat masuk surga lantaran kesabaranmu. Fa ni'ma uqbad dar, maka ini adalah senikmat-nikmat tempat kesudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita mau dan mampu berjuang untuk mempertahankan dan istiqamah dan mampu membuktikan kesabaran kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang mempertemukan kita dalam majelis yang luar biasa mulia ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah, bersama para nabi, para syuhada dan para salihin di surga Firdausnya nanti. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sekali lagi kami merasa sangat bahagia memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, wabil khusus Ustaz Nasrullah, Ustaz Andi Ikhwan Badiu selaku panitia penyelenggaraan pengajian dan takbir akad ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk menggugah semangat kita untuk menjadi pribadi muslim dan muslimah yang lebih baik lagi. Ramadan di depan mata, mari kita teguhkan niat dan tekad kita. Kalau ada nasihat yang paling jitu untuk menggugah kita, itu adalah nasihat kematian. Man arada sahiban fallahu yakfi. Siapa yang butuh teman, maka Allah sebaik-baik teman. Man arada kanzan fal Qur'anu yakfi. Siapa yang butuh perbendaraan, maka Al-Qur'an sebaik-baik perbendaraan. Man arada ghinan. Siapa yang mau kaya, fal qana'atu takfi. Maka cukuplah sifat qanaah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu adalah sumber kebahagiaan dan sumber kekayaan. Wa man arada wa'idzan. Siapa yang butuh pemberi nasihat, fal mautu yakfi. Kematian adalah sebaik-baik nasihat. Maka dari mana mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap saat mobil ambulans lalu lintas di jalan raya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita juga suatu saat akan mengalami sakaratul maut. Persiapan kita ditentukan oleh niat dan tekad yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah merahmati memberkahi pertemuan kita ini. Baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi dan meridai kita semua. Mari kita hadirkan ingatan kita kepada orang tua kita, orang tua kami, pendiri pesantren Darul Istiqamah. Allah yarham Ahmad Marzuki Hazan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, memberikan balasan yang terbaik atas semua warisan kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan maghfirah dari segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajabt wa idza su'ilta bi a'tait. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika nastaghith fa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dhalik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya mujriyas sahab wa ya munzilal kitab wa ya hazimal ahzab fastajib du'aana ya Rahman. Ya Allah, ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koya isinya. Ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air mata menahan sakit dan derita ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah, itulah ummi kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur kami ya Allah. Ampunkan ibu kami, mulia sungguh dirinya,
sudi membasuh, mencuci najis kotoran kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Latif. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang telah membimbing tangan kami. Dia mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari ayah kami kenal Engkau Tuhan kami ya Allah. Darinya kami kenal Nabi Muhammad, Nabi kami ya Allah. Darinya kami mengenal agama ini, agamamu ya Allah. Ampunkan ayah kami yang senantiasa mencintai kami, menyayangi kami, tersenyum, tertawa kecil dari jauh. Namun apabila kami dekati wajahnya, tegas mendidik kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah kami yang telah melumurkan uang saku melalui tangan lembut ibu. Ampunkan ayah kami yang senantiasa bekerja keras, banting tulang menafkahi kami ya Allah. Jika ada di antara keduanya ya Allah, ada yang telah Engkau panggil dari kami, Engkau ampunkan segala kesalahannya ya Allah. Engkau lapangkan kuburannya ya Allah. Engkau jadikan kuburannya taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Anugerahkan kepadanya raudhun min riyadil jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Latif, ya Wadud. Apabila ada di antara kami ya Allah, ada yang Engkau panggil ya Allah, maka mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apabila masih ada di antara kami kedua orang tua kami ya Allah, maka sehatkanlah fisiknya ya Allah, berkahilah umurnya ya Allah, agar senantiasa membimbing kami ya Allah. Ya Rahman, ya Latif, izinkan kami berjumpa kembali dengan orang tua kami ya Allah. Apabila tidak di dunia ya Allah, Engkau kumpulkan kami lagi di surga Firdausmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih atas segala perhatian para jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang terbaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.